saya akan mengumumkan angka inflasi April 2025. Sebagaimana biasanya, sebagai pembuka saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga sepanjang April 2025. Pertama, terkait tarif listrik. Tarif listrik yang dibayarkan pelanggan listrik PLN pasca bayar sudah kembali normal tanpa diskon sejak pemakaian Maret 2025 yang juga dibayarkan pada April 2025. Kemudian yang kedua, catatan terkait produksi cabai besar dan bawang merah yang pada April 2025 ini tercatat menurun dibandingkan Maret 2025, sedangkan produksi cabai rawit menunjukkan peningkatan. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah bersama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler menghadirkan diskon tarif paket internet hingga 50%, serta memastikan jaringan tetap stabil sepanjang periode mudik lebaran dan Nyepi 2025. Dan terakhir, tren kenaikan harga emas dunia yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Pada April 2025, terjadi inflasi sebesar 1,17% secara bulanan atau mantuman, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 108,47 pada Maret 2025. Secara year on year, juga terjadi inflasi sebesar 1,95%, dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,56%. Tingkat inflasi bulanan pada April 2025 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 6,60% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,98%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik yang memberikan andil inflasi sebesar 0,97%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,16%, kemudian bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,04%, dan tomat dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Selain itu, terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada April 2025. Di antaranya adalah cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,08%, kemudian daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,06%, dan telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,04%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan menurut komponen. Secara umum seluruh komponen mengalami inflasi. Inflasi yang tertinggi terjadi pada April 2025 ini adalah sebesar 1,17%, dan utamanya didorong oleh inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah. Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 5,21%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,98%. Dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif kereta api. Berikutnya komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,31%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,20%, dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen inti ini adalah emas perhiasan dan mobil. Berikutnya komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,04%,
Komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, wortel, dan jagung manis. Tinjauan khusus terkait tarif listrik yang menjadi penyumbang utama inflasi pada April 2025. Berdasarkan historis 5 tahun terakhir, tingkat inflasi pasca Lebaran umumnya lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada momen Lebaran dan juga Ramadan. Inflasi pada April 2025 ini utamanya disumbang oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,98%. Pada April 2025 ini, komoditas tarif listrik mengalami inflasi sebesar 26,99% dengan andil inflasi sebesar 0,97%. Tingkat inflasi tarif listrik tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tarif listrik pada Maret 2025. Inflasi komoditas tarif listrik pada April 2025 ini lebih disebabkan karena penyesuaian tarif listrik pada pelanggan pasca bayar yang sudah kembali normal setelah adanya diskon 50% pada periode sebelumnya, sehingga tagihan Maret 2025 dibayarkan pada April 2025 ini yang kembali sudah menggunakan tarif normal. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait emas perhiasan yang menjadi penyumbang utama pada inflasi pada April 2025. Jadi kelompok kedua yang menjadi penyumbang utama inflasi April 2025 adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 2,46% dan andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang menyumbang andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Pada April 2025, komoditas emas perhiasan mengalami inflasi sebesar 10,52% dan merupakan tingkat inflasi tertinggi selama 20 bulan inflasi berturut-turut. Meningkatnya inflasi emas perhiasan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga emas dunia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada April 2025 ini. Dalam 5 tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi di setiap bulan April, kecuali pada April 2024. Pada April 2025 ini, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok ketiga penyumbang inflasi dengan tingkat inflasi sebesar 0,07% dan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi April 2025 pada kelompok ini adalah komoditas bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan komoditas yang meredam inflasi April 2025 pada kelompok ini adalah komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara tahun ke tahun atau year on year, pada April 2025 terjadi inflasi sebesar 1,95% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,40 pada April 2024 menjadi 108,47 pada April 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,17% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,64%. Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah kopi bubuk, minyak goreng, dan cabai rawit. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi cukup dominan adalah emas perhiasan, tarif air minum PAM, dan nasi dengan lauk. Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran yang masih mengalami deflasi secara tahunan,
dan memberikan andil deflasi terdalam pada April 2025 adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil sebesar 0,04% dan deflasi tersebut didorong oleh deflasi tarif pulsa seluler. Berikutnya, inflasi tahunan April 2025 menurut komponen. Secara tahunan, inflasi utamanya terjadi pada komponen harga diatur pemerintah. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,50% dan komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,59%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen inti ini antara lain emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, nasi dengan lauk, dan sewa rumah. Berikutnya, komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,25%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,25% dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah tarif air minum PAM di 12 wilayah, kemudian sigaret kretek mesin atau SKM dan sigaret kretek tangan atau SKT. Berikutnya untuk komponen harga bergejolak. Komponen ini mengalami inflasi sebesar 0,64% dengan andil inflasi sebesar 0,11%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai rawit, cabai merah, bawang putih, dan kelapa. Selanjutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan, yaitu sebesar 5,96%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Papua Barat, yaitu sebesar 0,15%. Untuk info selengkapnya dapat diperoleh pada bahan rilis saat ini dan juga dari BRS-nya yang ada di masing-masing provinsi. Selanjutnya disampaikan ringkasan inflasi April 2025. Pertama, pada April 2025 terjadi inflasi mantuman sebesar 1,17% dan inflasi year on year sebesar 1,95%. Berikutnya, penyumbang utama inflasi April 2025 secara mantuman adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,98% dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik. Dan yang ketiga, penyumbang utama inflasi April 2025 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,64% dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah kopi bubuk, minyak goreng, cabai rawit, dan sigaret kretek mesin atau SKM.